الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخوالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب العلامة الشيخ محمد بن قاسم الغزي والإمام العلامة أحمد بن حسين الشهير بأبي شجاع، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اغفر لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qarib, ya, masih dalam pembahasan tentang yang membatalkan wudhu. Pada pertemuan kita yang lalu kita baru membahas ada 4, ya. Kemudian sekarang yang kelima yang akan menjadikan batalnya wudhu kita adalah yaitu wal khamis wa huwa akhiru an-nawaqid massu farjil adami bi batinil kaffi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamis wa huwa akhir an-nawaqid massu farjil adami bi batinil kaffi min nafsihi wa ghairihi zakaran aw unsa saghiran aw kabiran hayyan aw mayyitan wa lafzul adami sakitun fi ba'di al-matan wa kadza fi qawlihi wa massa khilaqahu dubura ay al-adami yanqudu ala al-qawli al-jadid wa 'ala al-qadim la yanqudu masil halaqah wal muradu biha multaqal manfaz wa batinil kaffi arrah ma'a butunil asabi' wa kharaja batinil kaffi zahiran wa akhrahu wa ru'usul asabi' wa ma bainaha fala bidzalika ay ba'da at-tahamul al-yamin. Baik, pada bagian yang kelima, ya, yang membatalkan wudu adalah massu farjil adami, ya, menyentuh kemaluan manusia. Ya, jadi yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan apa? Manusia. Ya, jadi kalau megang kemaluan hewan nggak batal wudhu kita. Ya, misalkan dalam keadaan suci itu, ya, kemaluan hewan yang kita pegang, yang habis kencing itu hewan kita pegang tetap batal karena ada najisnya. Ya, itu. Min nafsihi wa ghairihi, ya. Jadi yang membatalkan wudhu dengan kita menyentuh kemaluan itu bibatinil kaffi, ya, dengan nih batin, ya, perut telapak tangan kita nih, ya, dengan ini bagian yang dinamai batinil kaffi, ya, bukan dengan ini ya. Kalau dengan, ya, depan itu nggak batal, ya, tapi kalau pakai ini nih, ya, depan kita colek tuh, nah itu batal kita, itu namanya batinil kaffi, ya, bagian apa tuh? Ya, apa namanya, telapak tangan yang bagian muka depan tuh, ya. Min nafsihi wa ghairihi, ya, baik yang disentuh itu adalah apa? Ya, kemaluannya dia sendiri ataupun kemaluan orang lain, ya. Ya, kalau kemaluan kita sendiri habis kita wudhu, ya, kita pegang, jelas batal wudhu kita batal, ya, itu. Nah, begitu juga kalau yang kita sentuh itu adalah kemaluan siapa? Orang lain.
tetap itu wudunya menjadi apa ya? Menjadi batal. Ya, pokoknya judulnya adalah kemaluan manusia, bukan kemaluan hewan atau kemaluan binatang. Ya, baik itu kemaluan punya kita sendiri ataupun kemaluan orang lain, itu yang membatalkan apa? Membatalkan wudu kita. Ya, zakaron au unsa. Ya, baik itu kemaluan dari laki-laki ataupun kemaluan perempuan. Ya, laki megang kemaluan perempuan batal gak? Batal. Ya, perempuan megang kemaluan laki batal gak? Batal. Ya, sesama jenis aja batal, apalagi yang bukan sesama jenis, kan gitu. Ya, kemarin kan lamsur rajul al mar'ah al ajnabi, nyentuh kulit yang bukan mahram aja udah batal. Ya, tuh laki-laki perempuan yang bukan mahram kita. Kalau menurut Imam Syafi'i itu wudu kita batal. Apalagi yang dipegang adalah apa? Kemaluannya. Ya, itu udah jelas 2 kali batal. Tapi tetap ketika kita batal, wudunya cuma sekali doang. Ya, enggak wudu 2 kali, enggak ada. Ya, kita wudu sentuhan laki perempuan batal. Terus apa lagi megang kemaluan kita batal lagi? Enggak, cuma sekali aja wudunya. Ya, tuh. Jadi enggak dilihat laki ke perempuan ke, ya, tetap yang disentuh itu adalah kemaluannya. Ya, sogiran au kabiran. Ya, baik orangnya itu atau manusia itu sudah besar ataupun masih kecil. Ya, atau yang sudah balik ataupun yang belum balik. Ya, meskipun ada pendapat, ya, kalau seorang ibu, ya, dia memegang kemaluan anak bayinya yang masih kecil itu nggak batal wudu. Ya, itu ada pengecualian untuk seorang ibu. Ya, ketika dia memegang kemaluan suami, maaf. Ya, anaknya yang masih kecil, dia tidak batal tuh wudunya. Ya, jadi kan biasanya kan memang kalau ngapain-ngapain yang sibuk, ya, anak masih kecil siapa itu? Ibu. Ya, jarang banget kalau laki-laki nyebokin anak kan gitu. Ya, pipis yang nyebokin siapa? Ibu. Ya kan? Biasa tuh kalau orang laki kan kalau punya anak masih kecil gitu kan, anaknya ngompol. Kita orang laki bilang apaan? Bu, tuh anak ibu tuh, anak lu tuh ngompol, anak lu katanya. Padahal anak bikin bareng-bareng kan, ya kan? Yang disuruh siapa? Istri kita. Ya, tuh bu, anaknya ngompol tuh, anaknya. Emang bukan anak kita, malah anak kita juga. Ya, itu. Kadang-kala orang, ya, bukan sengaja sih, memang udah biasa gitu. Ya, jadi kalau ada apa-apa biasanya anak tuh kalau kayak pop atau dikencing kayak yang sibuk siapa? Ibu istri kita atau ibu tuh, ya itu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau laki pengen nyebokin boleh nggak? Boleh banget, ya. Siapa bilang nggak boleh? Boleh, ya. Nyebokin, nyuci, masak aja laki boleh nggak? Boleh. Nabi aja masak kok, ya. Nabi aja ke pasar kok, ya. Nabi aja belanja, Nabi aja kok ngapain bantuin istrinya, ya. Masa untuk yang kita bukan siapa-siapa kita merasa gengsi? Jangan dong, ya. Itu. Baik. Ya, hayyan au mayitan. Ya, baik orang yang kita pegang itu masih dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal. Ya, jadi kalau orang yang kita pegang itu masih hidup, jelas dah tuh batal untuk kita. Nah, yang meninggal juga sama, batal juga. Ya, kalau yang megang yang meninggal batal nggak? Kalau orang meninggal megang kabur kita. Ya, tuh. Ya, nah kita yang hidup nih, yang kita pegang, ya, orang yang udah meninggal tetap wudu kita batal asalkan yang pegang adalah kemaluan, bukan yang lainnya. Ya, tuh, bukan yang lainnya. Ya, ada orang bertanya, Ustaz, kalau megang ya bagian yang bukan kemaluan, itu batal gak? Ya, yang di bawah kemaluan itu laki-laki, batal gak? Enggak batal. Yang batal adalah megang apanya? Kemaluan. Meskipun itu bagian dari kemaluan. Ya. Tahu istilah bahasa Indonesianya apaan tuh? Saya juga kurang tahu, lupa saya. Ya. Tuh, yang bagian bawah lah pokoknya dari kemaluan laki-laki kan ada tuh.
Ya, itu kalau kita sentuh nggak batal. Ya, mau nyentuh pakai telapak tangan kayak mau kayak apa kayak ya, tuh pakai batin lekap kayak pakai ini nih nggak batal, apalagi pakai ini nggak batal juga. Tuh, ya. Ada juga yang menyatakan boleh kita nyentuh asalkan pakai ujung jari. Ya, kemaluan tuh nggak batal juga. Ya, atau pakai ini aneh, depan telapak tangan kita ya, nggak batal. Yang batal ada dengan ini. Nih. Nah, kulit yang bagian muka, ya, perut kalau kita batinul kaf itu perut telapak tangan. Ini namanya perut nih kan? Perut bukan sini tapi yang ini tuh. Ya, tuh. Ini yang membatalkan wudhu kita, kita pegang tuh, kita yang terbatal. Kalau yang gini, set atau kayak ujung aja gitu, itu enggak membatalkan wudhu kita. Meskipun kita sentuh sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, itu. Baik. Ya, dikatakan wa masu halaqa dubura, ya, ayat adami yang memegang dubur juga, ya, bagian dubur itu batal. Kan ada kubul, ada dubur. Ya, tuh. Tempat keluarnya kotoran tuh kan? Kita pegang batal enggak? Batal. Itu yang kudul al wudu juga itu. Ya, tuh. Alal qaul al jadid, ya, itu menurut pendapat Imam Syafi'i al qadim. Maaf, al jadid. Ya, artinya al jadid itu adalah pendapat Imam Syafi'i saat Imam Syafi'i sudah berada di Mesir. Ya, jadi kan Imam Syafi'i itu ketika beliau mengeluarkan mazhab itu ada dua, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Ya, kaul qadim artinya pendapat Imam Syafi'i yang lama saat Imam Syafi'i masih berada di mana? Di Irak. Ya, tapi ketika Imam Syafi'i sudah berpindah atau hijrah ke Mesir, itu pendapatnya berubah menjadi kaul jadid atau pendapat yang baru. Ya. Nah, menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru, ya, itu memegang ya bagian kulit dubur itu membatalkan wudhu. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i yang lama itu tidak membatalkan wudhu. Ya, nah sekarang kita megang yang kita pakai yang mana nih Ustadz? Ya, dua-duanya boleh kita pakai. Ya, yang membatalkan boleh, yang tidak membatalkan juga boleh. Kenapa? Karena itu juga termasuk pendapat Imam Syafi'i. Ya, jadi nggak ada yang namanya itu dalam Islam itu suatu yang menyulitkan kita. Ya, kan Islam dikatakan ad-dinu yusr. Islam itu adalah agama yang memberikan kemudahan. Al-Islamu huwal hal. Islam itu adalah agama yang memberikan solusi. Ya, nggak ada sebenarnya yang berat tuh buat kita jalanin. Ya, yang bikin berat itu karena keterbatasan ilmu kita. Ya, kalau kita rajin ngaji, rajin belajar, ya, rajin dengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama, maka seberat apapun itu akan menjadi mudah. Ya, nggak ada yang memberatkan. Karena Allah sudah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani seseorang itu kecuali dengan apa yang dia mampu. Ya, tuh. Kenapa? Allah tahu akan kemampuan kita. Gak mungkin Allah menguji seorang hamba itu dengan mana hambanya itu gak akan mampu menahan ataupun ya sabar dalam menghadapi cobaan. Pasti Allah sudah tahu kapasitas kesabaran seseorang. Ya, tuh. Kenapa? Karena Allah itu nggak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Ya, sedikit saja Allah nggak pernah berbuat zalim, apalagi banyak. Ya, nah itu suatu yang harus kita apain? Kita yakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha bijaksana. Ya, hakim, karena Allah punya sifat namanya Al-Hakim, artinya bijaksana, nggak pilah, nggak pilih, nggak salah pilih, nggak salah ngasih, nggak. Pasti Allah sudah tahu. Kenapa? Karena kita ini semuanya di dunia atas pengawasan Allah dan di bawah apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita lari dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Nah, selesai sudah.
Ya, pembahasan tentang apa itu? Ya, tentang yang membatalkan wudu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pasal yang baru. Fi mujibil ghusli. Ya, tentang wajibnya harus apa ya? Wajibnya mandi wajib. Ya, jadi hal apa saja, kondisi apa saja yang mewajibkan kita harus mandi wajib. Ya, di sini. Fi mujibil ghusli wal ghuslu lughatan, ya, mandi secara bahasa sailanil ma ala syai' mutlaqan. Ya, mandi itu menurut bahasa mengalirkan air ya secara menyeluruh. Ya, itu namanya apa? Mandi secara bahasa, ya. Wa syar'an, sedangkan menurut syara atau istilah sailanihi ala jami'il badan biniyatin khusus. Ya, yang namanya mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat yang khusus. Ya, karena kita harus tahu Pak, mandi itu ada 3 macam. Ya, ada namanya mandi wajib, ada namanya mandi sunnah, ada namanya mandi mubah. Ya, mandi wajib. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Sebabnya apa saja. Ya, mandi sunnah seperti kita mandi mau sholat Jumat. Ya, mandi pengen apa hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ya, itu mandi sunnah. Mandi mubah yang bagaimana? Mandi yang biasa kita sehari-hari nih. Ya, tiap hari kita mandi 2 kali atau 3 kali. Itu kan hukumnya mubah tuh. Kenapa? Kita mandi, kita yang seger, yang enak badan kita nggak mandi, kita yang bau, gitu aja. Ya, ada kan orang mandi sehari sekali, ada gak? Ada. Ada yang 2 hari sekali, ada gak? Ada. Dosa gak dia? Ada yang nggak mandi-mandi. Nggak apa-apa nggak mandi-mandi, asal jangan dimandiin. Ya, kalau yang bahaya dimandiin. Ya, itu udah kacau udah dimandiin tuh. Ya, tuh. Nah, itu hukumnya memang mubah aja. Apa sih mubah itu? Ya dikerjakan nggak dapat pahala, ditinggalkan juga nggak dapat dosa. Ya, tapi kalau orang nyium bau yang nggak sedap itu yang jadi dosa kita. Ya, karena kita nggak mandi-mandi, tadi Pak Joko bilang, ya akhirnya apa? Orang terasa mencium bau yang tidak sedap. Ya, itu. Nah, itu yang hukumnya dosa. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang menyebabkan ya Islam mengharuskan kita untuk mandi wajib. Ya. Wallazi yujibul ghuslu sittatu asya. Ya, yang menyebabkan kita harus mandi wajib itu ada 6. Ya. Salah satu minha tashtariku fiha rijal wan nisa. Yang 3 ini gabungan antara laki-laki dan perempuan. Artinya kalau ini terjadi pada laki-laki dan juga kepada perempuan, dia wajib mandi. Ya, gabungan namanya itu. Apa itu? Ya, wahia iltiqa'u al-khitanain. Apa itu iltiqa'u al-khitanain? Bertemunya 2 kemaluan. Ya, artinya ketemu iltiqa ini apa? Bertemunya 2 kemaluan. Ya, artinya hubungan intim antara seorang suami dengan istri. Ya, pertemuan, ya. Nah, pertemuan di sini orang pada tanya, "Ustaz, apakah sekedar ketemu doang itu udah mandi wajib?" Gitu, baru ketemu doang, belum ngapa-ngapain. Ya, enggak. Yang dimaksud mandi yang diharuskan wajib itu apabila sudah ada sesuatu yang masuk meskipun sedikit. Ya, jadi kalau ngetok pintu doang belum mandi wajib. Ya, ngetok pintu nih, belum dibukain gitu. Ya, kalau udah dibukain berarti wajib mandi. Ya, apalagi udah duduk ngeteh, minum teh. Itu wajib banget mandinya itu. Ya. Paham Pak ya? Iya, nggak usah saya jelasin dah. Ya. Saya jadi panjang lebar itu. Ya, tuh. Nah, sekarang kita lihat wa yu'abbar an hadzal iltiqa, ya, yang dimaksud ungkapan iltiqa, namanya iltiqa ini kan ketemu, ya, ketemu 2 kelamin yaitu bi ilaji, ya, hayyin wadihin,
Ya, biilaj itu artinya dengan memasukkan, maaf ya, bukannya porno saya ini, ya, dengan memasukkan sedikit pun secara jelas dan diartikan ghaib khasyafah. Apa itu ghaib khasyafah? Maaf ya, ujung kemaluan laki-laki itu udah nggak kelihatan, kan baru ujungnya doang berarti itu, ya kan? Itu udah ngapain? Udah wajib mandi. Itu harus mandi wajib. Ya, tuh. Ada orang jangankan gitu. Ya, maaf ya. Udah berlangsung semua, udah masuk, udah kelelep tuh si Al-Mukarramnya, ya. Meskipun nggak keluar air mani, tetap mandi wajib nggak? Mandi. Ya, kenapa? Karena yang judulnya ini adalah udah ketemu dan masuk. Ya, udah ngetuk pintu, udah beri salam, kemudian masuk, duduk. Ya kan? Gitu. Mau dia dituangin teh minum atau kagak, tuh urusan belakangan. Ya, yang penting udah ngapain? Udah ketemu, bertatapan. Oh, ya. Itu yang mewajibkan kita harus mandi wajib, dan itu berlaku untuk laki dan juga untuk apa? Perempuan. Ya, bukan laki-laki doang, perempuan juga. Ya, tuh. Ustaz, maaf kalau orang maaf ya, diperkosa gimana? Tetap ya harus mandi wajib, bukan suami istri dua. Ya, tuh harus ngapain? Harus mandi wajib, itu dua-duanya untuk laki dan perempuan, ya. Au qadriha min maqtu'iha fi farjin, tuh. Ya, atau sekedar apa tuh? Ya, min maqtu'iha. Istilah maqtu'iha itu ke apa istilahnya itu? Ya dikit doang dah pokoknya. Ya, dikit doang, baru sekitar ya berapa senti lah, mohon maaf ya. Itu sudah apa ya? Sudah masuk mandi wajib. Ya, tuh. Tapi kalau belum ngapa-ngapain, nah itu belum wajib mandi, ya itu. Wa yusirul adami al-mulid fihi junuban bi ilaji ma zakar. Ya, nah, orang atau manusia itu yang melakukan hal seperti tadi itu lantaran sudah ketemu dua kelamin, maka dia harus apa ya? Mandi wajib. Ya, itu. Ammal mayyit fala yu'adu ghusluhu. Ya, adapun kalau mayit atau jenazah, maaf ya, maaf banget. Ada orang gila mungkin ya, maaf ya, jenazah digaulin, ya, dia udah dimandiin, udah disuciin, itu nggak perlu diulang mandinya. Cukup yang ulang yang mana, yang mandi wajib yang mana? Yang hidupnya aja, ya. Iya, karena dia dalam keadaan meninggal. Fala yu'adu, tidak harus diulang. Ya, itu kan orang ya istilahnya orang kata ada kelainan dari orang ya. Masa sih yang namanya apa itu mayat digaulin kan gitu. Ya, tuh. Padahal mayatnya sudah itu, sudah dirapi, ya, sudah dimandiin, sudah diwuduin. Tak tahu ada orang gila datang kelainan ngapain gaulin? Udah, nggak perlu untuk diulang mandi wajib lagi tuh jenazah. Ya, tuh. Kalau si yang gilanya juga orang gila ngapain mandiin wajib, tetap aja udah. Ya, tuh. Baik. Wa ammal khunsu al muskil fala ghusla alaihi. Adapun al khunsu itu artinya bencong. Ya, kalau bencong apaan yang mau dimandiin? Ya, mandi taubat lain lagi. Ini kan yang menyebabkan dia mandi wajib. Ya, tuh bencong nggak ada yang perlu diapain tuh. Al muskil fala ghusla alaihi bi ilaji khasyafatihi. Ya, meskipun sudah masuk ke dalam tuh si bencong, barangnya dia atau barang orang ke dia, nggak wajib mandi. Ya, bencong pak. Ya, bencong laki perempuan. Nah, iya. Iya. Ya, nggak wajib tuh dia, mandi wajib. Kenapa? Karena ada muskilah. Ya, tuh.
Baik. Wa minal mushtarik, ya, dan yang merupakan gabungan untuk laki dan perempuan juga yang mewajibkan kita mandi adalah inzal. Apa itu inzal? Khuruj, keluarnya air yang enak. Ya, keluarnya air enak atau keluarnya air mani. Ya. Orang perempuan keluar air mani enggak? Ada air mani enggak? Ada. Ya kan? Itu. Kalau keluar itu wajib mandi, ya. Al mani min syakhsin bighairi ilaj. Ya, yang keluar dari seseorang tanpa adanya hubungan dengan dia, apa tuh? Hubungan intim dengan suami istri. Tetap, ya kan? Kan ada orang keluar air mani mungkin karena ya apa itu? Dia gesek-gesek, ya, atau dia mungkin maaf menghayal, ya kan? Itu ada juga yang menyebabkan dia apa harus mandi wajib. Itu bukan hanya bagi laki-laki, perempuan juga terjadi. Ya, itu namanya inzal, ya. Wa in qallal mani, ya, sekalipun air mani yang keluar itu jumlahnya sedikit. Ya, wa in qallal mani, ya, bahkan di sini dikatakan qaqatrah, seperti tetesan, tetap mandi wajib. Keluarnya cuma dikit kok, gua tahan. Tetap mandi wajib. Mau banyak mau dikit, yang penting yang keluar itu adalah air mani. Tapi kalau yang keluar air kencing atau mazi atau wadi, ini enggak wajib mandi. Yang wajib mandi itu hanya keluar air mani. Ya, kalau mazi atau wadi itu najis airnya. Tapi kalau air mani kan enggak najis. Ya, air mani enggak najis, tapi ketika dia keluar kita wajib mandi. Mazi, wadi, air seni, ya, najis, tapi kalau dia keluar enggak wajib mandi, cukup dengan dicuci biasa kemudian dia wudu saja. Ya, jangan salah ya, jangan bilang air mani itu najis. Ya, kalau kita bilang air mani itu najis berarti kita terbuat dari air yang najis, no. Ya kan? Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya kan, air yang keluar dari mana? Dari tulang rusuknya tuh, ya. Tuh. Jadi jangan kita bilang air mani itu najis, ya. Tuh. Baik. Walau kanat ala launid dam, ya, sekalipun warnanya itu seperti warna darah. Ya, karena beda, Pak. Yang namanya air mani itu kalau keluar ada rasa apa ya? Nikmat. Ya. Beda air kencing biasa. Ya kan, mazi juga kadang ada yang nggak terlalu. Tapi kalau keluar air mani itu ada sesuatu yang apa? Nikmat, ya kan? Tuh. Ya bisa jadi keluar air mani warnanya bukan maaf ya, bukan putih, kayak ada merah atau darah. Berarti itu orang ada penyakit. Ya kan? Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ya. Itu orang kalau kayak punya penyakit ginjal atau apa kan bisa pengaruh ke air mani juga. Ya, itu. Jadi apa? Nggak mesti yang namanya air mani itu warnanya putih. Tuh. Kan di sini dikatakan ya, walau kanat ala launid dam, sekalipun tuh air maninya seperti warna darah. Tuh, ya. Tuh. Walau kanal kharij bijima au ghairihi, sekalipun keluarnya air mani itu dengan cara hubungan intim ataupun dengan tidak cara hubungan intim. Ada enggak yang kayak gitu? Ada. Ya, itu. Ya, maaf. Fi yaqdhah au naum bi syahwatin, baik dia dalam keadaan apa namanya? Tidak tidur ataupun dalam keadaan tidur. Ya. Kita ngimpi keluar air mani, wajib mandi enggak? Wajib. Kita enggak tidur lagi segar bugar keluar mani, wajib mandi enggak? Wajib. Ya, tuh. Orang tidur aja keluar mani wajib mandi, apalagi yang enggak dalam keadaan tidur. Maka dikatakan walau kana yaqzatan au ya ghairiha. Tuh, au naum ya, tuh. Bisyahwatin au ghairi. Ya, baik itu keluarnya itu ada syahwat, nikmat ataupun enggak ada nikmat, tetap mandi wajib. Ya, nah ini kadang yang menjadi masalah ini orang susah membedain antara mazi dengan mani. Ya, maaf ya, kalau air mani biasanya
ya itu agak kental sedikit, ya. Dan maaf ya, punya ciri khas bau yang beda, ya, ketimbang dengan mazi. Ya, kalau mazi agak encer, dia warnanya putih kayak air seni. Ya, kalau air yang bukan putih, bening. Ya, kalau mani kan warnanya apa? Putih kayak apa itu? Kayak susu lah gitu. Ya, kayak susu. Ada yang encer, ada yang kental. Tapi kalau mazi itu apa? Encer. Ya, itu. Jadi kita bisa bedain. Baunya pun beda. Mazi hampir baunya itu kayak air seni, agak pesing. Tapi kalau mani beda lah. Bapak lebih tahu dari saya. Ya, itu udah bisa. Oh iya, udah lebih pengalaman. Karena lebih tua, ya lebih pengalaman. Ya Bapak juga lebih tahu juga dari saya. Ya. Bapak lebih tahu dari Bapak itu lebih tahu dari saya. Iya. Iya udah tua udah. Ya, baik, dikit lagi. Min tariqul mu'tad aw ghairihi, dengan jalan yang biasa ataupun enggak biasa. Ya kan jalan biasa biasanya tuh ya ada yang ya cara-cara lah dengan cara gesek-gesek atau maaf ya onani gitu. Itu kan biasa keluar. Ada yang nggak tahu keluar-keluar aja tuh juga terjadi ya tuh. Ka'an kasara sulbuhu fa kharaja mani. Ada orang Pak yang patah tulang, tulang bagian sini nih, maaf ya, itu ada yang keluar mani, ada. Ada enggak? Ada. Ya. Lantaran patah tulang, tulang bagian tempat adanya keluar air apa namanya itu? Ya, mani, itu bisa menyebabkan nih maninya keluar. Ibarat tuh kalau kita punya kendaraan itu, ya, punya kendaraan apa namanya itu? Olinya bocor. Sebabkan karena apa itu? Karena ada packingnya yang udah habis umurnya. Ya, karena mungkin bolong atau sobek tuh packingnya. Ya kan? Itu bisa jadi apa? Rembes tuh oli. Sama air mani pun demikian, ya, sengaja ataupun tidak sengaja, yang biasa ataupun tidak biasa. Ya, itu. Wa minal mushtarik al maut illa asyahid. Dan yang merupakan gabungan antara laki perempuan juga yaitu apa? Mati. Orang kalau meninggal dunia wajib dimandiin. Kenapa? Karena dia wajib mandi. Ya, illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Beda lagi. Ya, ini kerjaannya Sony nih. Ya, Sony kalau mandiin orang mati dia. Ngeri ya. Kalau mandiin orang mati dia. Ya. Hati-hati kalau dimandiin dia mati, Pak. Ya. Bahaya ini anak buahnya malaikat Israel ini. Ya. Orang dimandiin sama dia mati. Ya kan? Hati-hati itu ya. Jadi itu gabungan antara laki dan perempuan juga termasuk apa? Orang yang meninggal dunia laki ataupun perempuan ya itu kecuali dia dalam keadaan mati syahid ya. Nah, itu tiga hal yang gabungan antara laki dan perempuan ya. Wasalah satu tukhtassu bin nisa, dan yang tiga ini khusus dengan perempuan, insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan kita yang akan datang. Sedikit yang kita pelajari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.